Dan ini masih belum saya kasih anti karat untuk kali ini. Mungkin lain ke waktu akan saya kasih anti karat. Untuk buat teman-teman yang komen kenapa nggak dikasih anti karat. Oke. Oke teman-teman, langkah pertama yang harus dilakukan sebelum mendempul adalah mengamplas. Mengamplas bagian yang akan didempul. Kurang lebihnya harus lebih lebar dari bidang yang akan didempul, paling enggak 15 cm di mana area dempul yang akan diaplikasikan dempul. Dan ini teman-teman, saya menggunakan mesin amplas descending ya untuk ngamplas awalnya. Kalau menggunakan mesin orbitan sensor seperti ini, kelebihannya itu plat nggak mudah karatan karena nggak kena air, dan kekurangannya sedikit berdebu. Oke teman-teman, ini saya rasa sudah cukup pengamplasannya, dan akan dilanjutkan dengan pembersihan debu-debu. Dan akan langsung dilap menggunakan dry geyser, atau kalau nggak ada dry geyser ya pakai pertamax nggak apa-apa, sama saja. Kegunaannya tuh sama saja untuk membersihkan debu-debu, minyak-minyak. Biasanya yang pakai ini biasanya yang pakai dry geyser tuh tukang cat, tukang dempul cuma sedikit makanya. Oke teman-teman, ini akan langsung kita dempul, kita aplikasikan di atas plat langsung. Untuk pertama kita tarik ke atas ya, karena kita ngikuti alur nut. Karena kalau pintu bagasi itu alur nutnya adalah bengkok ke atas. Jadi kalau ditarik ke bawah, nutnya nggak ketemu, nggak bisa langsung jadi. Nanti pas ngamplas susah, kita harus membentuk nut lagi. Setelah dilakukan penarikan ke atas, kita tunggu kering sejenak, langsung kita sambung dempul. Bukan kita sambung nih ya kita sambung sih, kita sambung dempul yang bagian tadi itu separuh, kita tarik lagi ke atas karena jidarnya kurang panjang. Untuk teman-teman yang masih belajar dempul, dibiasakan habis didempul tuh dibersihkan sekerapnya, jidarnya, jadi pas narik itu hasilnya lebih rapi. Nah seperti ini kawan-kawan, kita bersihkan kiri kanannya, ditengok pun enak. Dan ada nut yang nyamar ya kalau pintu bagasi ini. Sebelah kiri ini nutnya nampak, sebelah kanan tidak ada nutnya, hilang gitu loh. Dan ini udah kering, kita lebihnya yang di bawah tadi kita tarik ke samping yang bagian atas. Tujuannya untuk tarik ke samping tuh biar dempul yang dari atas ke bawah itu rata. Nanti pas pengamplasannya lebih enak. Diulang-ulang temen ya. Kalau misalkan belum rata ya kita tarik lagi. Kan kalau pakai sekerap nggak langsung rata. Kita ratakan pakai jidar dulu. Setelah kering, lebih-lebihannya ini kita taruh di bagian bawahnya. Kemudian sisanya taruh dalam bagian yang pojokan yang sempit tuh. Ini yang sedikit rumit ya teman-teman. Kalau belajar yang rata-rata saja dulu. Ini perlu feeling, perlu perasaan.
karena setiap dempul tuh bidangnya beda-beda, jadi tidak selalu sama kayak mekanik. Kita tarik lagi ke atas, yang tarik yang pertama tadi kita tarik lagi untuk mengurangi penyusutan ya. Kita tarik langsung ke atas. Ini jidarnya sedikit kita geser ke kiri ya, pas narik ke atas tuh. Karena nanti kalau tangan kita nggak pas yang di atas tuh, dempulnya akan gelembung karena tekanan jidarnya masuk. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, dibantu subscribe ya, like dan juga komennya yang penting untuk membantu channel ini lebih berkembang lagi. Ini kita tarik yang posisi ratanya dulu, nanti kalau udah kanan kirinya rata baru kita tarik yang lengkungan kecil itu ke arah bawah, itu langsung jadi. Sebenarnya dempul tuh ndak susah-susah amat kawan. Ini udah kering ya, saya timpa lagi ini karena saya skip videonya ya. Jangan belum kering langsung timpa kayak ini, sebenarnya udah kering tadi itu. Ini saya menggunakan gitar plastik bekas Sunvisor mobil Brio, karena kalau plastik tuh bisa melengkung. Ini biasanya saya menggunakan untuk mendempul bumper, saya pakai plastik. Kalau pakai gitar gergaji kurang bisa lentur. Untuk kawan-kawan yang nempul motor lebih cocok pakai gitar plastik begini ya, karena karena bisa melengkung. Masih ada sisa dempul, kita tarik ke samping lagi. Begini ya teman-teman prosesnya, cukup lama kalau nempul tuh, harus telaten. Kalau kurang ya kita ulangi lagi. Kalau sudah kita tarik dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, udah kita tarik ke samping, itu sebenarnya dempulnya udah jadi ya teman-teman. Cuma masih bolong-bolong, jadi perlu kita pelamir sekali apa 2 kali tidak apa-apa. Kalaupun enggak dipelamir juga tidak apa-apa, tapi nanti pas habis epoksi itu bolong-bolongnya akan nampak. Jadi kita harus melamir lagi, kerjanya 2 kali, sama saja sih sebenarnya. Cuma kan nggak enak, udah epoksi pelamir lagi kan nggak enak. Tengok orang tuh kayak gimana gitu, dempul kok udah epoksi dempul lagi ya, kata orang yang nggak tahu kan gitu nanti. Ini tinggal melamir aja kawan-kawan ya, fungsinya untuk ngurangi pori-pori dempulan tuh, biar nanti pas di epoksi bisa langsung jadi. Ini tetap ada bolong-bolong nanti, mungkin pas pojok-pojokannya 1-2 pasti ada. Nggak 100% langsung jadi di amplas, pasti ada nanti yang di kombi yang ini. Terkadang tuh teman-teman ya, di mata kita tuh udah nggak ada yang bolong, tapi di mata tukang cat ada yang bolong, masih di kombi lagi. Iya, karena kalau tukang cat kan nengoknya pelan, diteliti ya. Kalau kita kerja borongan ya susah.
Perhatikan mulut saya tuh teman-teman. Namanya konsentrasi itu. Setiap tukang dempul pasti begitu. Coba teman-teman lihat tukang dempul yang lain. Entah kawan-kawan teman. Pasti kalau dempul mulutnya komat kami pas nekan gini kan, nah napas. Kecuali dempulnya cuma dilus-lus saja ya. Enggak. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan proses pengamplasan. Pertama menggunakan amplas 120 ya, grade 120. Menggunakan blok yang rata. Untuk pertama itu menggunakan blok yang rata. Di sini saya menggunakan 2 blok. Yang satu panjang, yang satu itu kalau di ukuran panjang itu 1/4 amplas. Kalau dibelah itu sebelah datar, sebelahnya lagi macam busa. Tapi busanya agak keras, nggak lembut banget, enggak, agak keras. Jadi yang pertama kita menggunakan blok yang datar dulu untuk meratakan. Kalau dempulannya jadi teman-teman, ngamplas tuh enak, tinggal gosok-gosok jadi, insya Allah jadi. Tapi kalau dempulannya nggak bener, susah ngamplasnya. Retakannya tuh harus pakai tangan 2 ngamplasnya. Tapi begini teman-teman ya, kita dalam dempul tuh tidak selamanya akan selalu berhasil 100%. Setiap waktu pasti ada aja kekurangannya. Biarpun kita udah kerja di dempulan bertahun-tahun, ada aja kekurangannya. Yang ketinggalan ini, ketinggalan itu wajar. Kalau kita nak bener 100% ya susah. Kita fokusnya bukan di satu bidang ini saja masalahnya. Ya dempul ini, dempul yang sebelahnya. Kalau cuma dempul satu ini saja kita kontrol dari awal benar-benar, ya langsung pasti jadi. Masalahnya kan kita sambil kerja, jadi sebelah kiri kanannya tuh banyak yang dempul. Kalau tangan kanan capek, pindah tangan kiri. Tangan kiri ini biasanya kalau saya tuh sebentar, nggak nyampe 5 menit udah lebih pegel lagi. Udah itu kita cek teman-teman ya, kita cek diraba. Asal dempulannya tadi benar, natnya tuh otomatis akan jadi. Nggak perlu kita buat nat pakai lem kertas. Itu zaman dulu. Zaman dulu kayak gitu, bikin nat pakai lem kertas. Zaman sekarang nggak pakai lagi. Saya dulu juga begitu kan, dari belajar gimana buat nat, akhirnya ya pakai jidar aja udah jadi natnya. Asal dempulannya rata. Maksudnya rata tuh bukan rata flat datar, itu enggak ya, yang ngikuti bentuk aslinya gitu loh. Jadi natnya ketemu sendiri, itu otomatis teman-teman. Terus cara ngamplasnya, biar dari sisi sebelah sini amplas nggak kena sisi sebelah sana. Sebenarnya cuma gitu saja teman-teman, cara ngamplas tuh simple. Terus posisi bloknya gimana, ini pasti pakai amplas 100, udah ganti nih ya. Ini amplas 36 teman-teman. Habis 120 kita belas 36 baru, kemudian langsung kita epoksi. Oke teman-teman, sambil disimak videonya karena ini durasinya lumayan panjang, sambil ngopi. Untuk Mas Jampang kemarin ya, Mas Jampang tuh kemarin request suruh buat video baret yang dalam. Nah, karena video ini udah saya buat, nggak mungkin saya buat lagi karena HP saya nggak cukup memorinya untuk buat
2 video sekaligus. Mungkin setelah video ini saya upload akan langsung saya buatkan hari Minggu, mungkin ya saya upload, mungkin kalau enggak Senin. Mudah-mudahan saya sempat ngerjakannya kalau kerjaan lagi kurang. Dan buat Mas Seno yang di Kepri, jangan lupa nyimak video cara nempul biar nempul motornya segera berhasil, nggak mulu lagi ya. Terus berusaha Mas, jangan takut, buka bengkel kecil-kecilan lama-lama juga jadi besar nanti kalau kerjanya bagus. Oke teman-teman, ini kita lakukan amplas 36 sampai batas baret amplas 120 ya. Itu harus kita bilas pakai amplas 36 semuanya. Setelah 36 selesai, kita cek nat-natnya dalamnya tuh amplasnya sudah belum, baru kita amplas pakai 1000. Amplas 1000 itu kalau mau di amplas semuanya enggak apa-apa teman-teman, cuma masalahnya nanti kelamaan. Kalau saya biasanya ngamplas 15 cm dari dempulan terakhir atau 10 cm dari amplas yang amplas kasar, baret amplas kasar, itu yang saya amplas 1000 untuk aplikasi epoksinya nanti. Jadi pas ngamplas epoksi itu enggak bertingkat-tingkat, enak ngamplasnya, langsung nyambung. Sama saja teman-teman ya, dempul gelombang bisa, epoksi bikin mulau juga bisa, dempulan bikin mulau juga bisa. Banyak faktor yang bikin mulau teman-teman ya, bukan hanya dempulan, epoksian bikin mulau juga bisa karena epoksinya bertingkat-tingkat. Jadi istilahnya tuh, nah, jangan lupa nih teman-teman, natnya digosok pakai tangan aja biar bulat. Setelah itu kita bersihkan, kita amplas 1000. Capek teman-teman kerja dempul tuh. Coba kalau teman-teman hitung berapa kali gerakan saya maju mundur tuh. Oke teman-teman, ini yang saya bilang di judul, bukan di judul, di panel, ngerjakan satu panel 30.000 ya, seperti ini sampai siap cat, pokoknya itu baru 30.000 ya. Di sini emang harganya segitu, nggak tahu kalau tempat teman-teman sepanel itu berapa, tiap kota beda-beda. Kalau di sini rata-rata hampir dari semua bengkel itu sama ya. Masalahnya yaitu para kepala bengkel itu udah bikin komunitas, jadi susah harga disamaratakan. Oh, ini masih amplas 36 kawan, salah saya tadi, sorry ya. Mudah-mudahan videonya tidak mengecewakan.
Yang ini baru 16.000. Ini kalau mau diamplas semuanya juga nggak apa-apa, satu panel. Kalau enggak ya diamplas sedikit saja bagian mana yang akan dipoksi. Dan jangan sampai epoksi itu melewati batas amplasan ya. Yang masih mengkilat tuh jangan dipoksi, nanti susah ngamplasnya. Karena masih clearnya masih mengkilat, belum buram, itu susah ngamplasnya. Oke teman-teman, silakan dikembangkan sendiri ya cara dempul. Mungkin nanti kawan-kawan punya ide, oh dempulnya begini lebih enak, oh tidak apa-apa. Itu namanya kreatif. Saya lebih suka dempul caranya begini, ya silakan, tidak apa-apa. Tiap daerah, tiap kota tuh beda-beda kok cara dempulnya. Cara ngaduk dempul pun beda-beda. Oke teman-teman, langsung kita epoksi lapis pertama, bagian paling lebar ya. Nanti yang kedua itu di lebih dalam, jangan lebih lebar dari epoksi pertama. Saya biasanya kalau epoksi langsung basah ya, nggak pernah saya sawur-sawur seperti ini kawan-kawan ya, langsung basahi. Dan itu pun saya langsung balik lagi ke atas, nggak usah nunggu kering, nunggu apa. Masalahnya lebih bagus begini teman-teman, kalau misalkan ada bolong kecil itu akan langsung ketutup epoksi. Jadi moksinya seperti nge-clear. Dan kita ulangi yang di nutnya supaya nanti pas diamplas nggak botak. Oke teman-teman, ini udah jadi, udah siap dicat. Ini baru 30.000. Mantap teman-teman.